Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga dimurahkan rezekinya. Oke, hari ini ISG merah lagi. Jadi teman-teman jangan lemas dulu ya. Mudah-mudahan juga besok bisa balik hijau lagi. Tapi memang hari ini ISG turun lumayan 0,77% ya. Dan menembus support 6.960 ini cukup mengkhawatirkan untuk besok. Jadi yang masih hold barang jangan lupa untuk trading plan-nya dan juga stop loss-nya jangan lupa dipasang atau dipakai. Takutnya besok lanjut lagi turun, ini sudah kurang baik untuk posisi closing hari ini untuk ISG-nya ya. Hari ini ISG open di harga 6.996 dan close di harga 6.942, turun 0,77%. Ya, ini dia untuk ESG hari ini close di bawah support bottom box ya di harga 6.960 dan juga menembus EMA 100 ya. Mudah-mudahan masih bisa kuat ya besok, atau enggak ya ribuan dulu sehari. Kita berharap demikian. Tapi untuk realitanya ya hari ini closing di bawah EMA 100, jadi ya kurang bagus hari ini. Kita lihat aja apakah besok lanjut turun lagi, mungkin menembus support-support berikutnya, mungkin masih ada di 6.924, lalu di 6.889 ya. Kita lihat aja apakah besok IHSG akan menembus lagi atau justru malah akan rebound. Kita pantau aja bersama. Ya, hari ini mungkin saya nggak banyak bahas saham-saham yang udah kita bahas kemarin-kemarin ya, karena memang mayoritas saham-saham yang kita bahas kemarin ya beberapa ada yang masih naik, ada yang masih bertahan, dan juga masih ada yang dan juga ada yang koreksi ya. Jadi memang teman-teman kalau misalkan masih mau pantau ya pergerakannya memang nggak jauh-jauh dari harga analisa yang kemarin. Tapi hari ini saya mungkin ada beberapa saham yang baru keluar dari, maksudnya masih ada beberapa saham yang sinyalnya masih keluar di saya tapi belum bergerak cukup tinggi ya, mungkin masih di harga akumulasi atau masih di harga bawah ya, belum bergerak terlalu tinggi. Ya mungkin teman-teman bisa pantau nih nanti untuk di perdagangan besok dan hari Jumat atau di minggu depan, karena memang posisinya dia belum naik terlalu banyak ya. Jadi masih boleh dipantau. Jadi kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu IMPC. IMPC kemarin udah kita bahas ya sebelumnya emang. Tapi hari ini kenapa saya masukin lagi? Karena hari ini IMPC berhasil breakout top box di harga 3.650 dan close di harga 3.710. Nah, ini bagus hari ini IMPC menguat 2,77% ya. Kita lihat aja IMPC biasanya kalau sudah naik itu dia lebih konsisten. Apakah besok atau di perdagangan minggu ini dia bisa mencapai target ke harga 3.890? Ini juga teman-teman boleh perhatikan lagi nanti untuk perdagangan di minggu ini atau minggu depan. IMPC masih bagus ya posisinya hari ini dan berhasil breakout top box. Lalu kita masuk ke saham yang berikutnya, yaitu BSML. Nah, BSML hari ini juga menguat lagi ya. 8,22%. Kemarin sebelumnya berhasil breakout top box 1080 dan close di harga 1095. Nah, hari ini lanjut dan bisa close di atas high kemarin. Ini juga bagus ya. Kita lihat lagi apakah di perdagangan minggu ini atau minggu depan BSML bisa capai target di harga 1355. Ini juga masih boleh dipantau kalau teman-teman masih mau masuk di saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Wins. Nah, Wins hari ini menguat lagi setelah kemarin di tanggal 27 Juni dia bertahan ya dan rebound. Lalu lanjut sampai dengan hari ini dan berhasil bertahan di atas EMA 20 dan 30 sebetulnya.
Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau ini untuk Wins ini dia berhasil bertahan selama dia bisa bertahan di atas harga 182 ya, teman-teman masih boleh pantau. Mudah-mudahan dia akan konsolidasi dulu. Jadi masih boleh diperhatikan apakah dia akan konsolidasi dulu atau langsung naik. Nah, jadi kalau naik juga, kalau misalkan dia berhasil menembus top box ini di harga 202, ini mudah-mudahan dia bisa langsung lanjut ya. Ini juga sudah beberapa hampir 3 minggu ya setelah koreksi ini mulai naik lagi, dan masih bertahan di atas EMA 100. Nah, mudah-mudahan ini masih bagus nih untuk Wins nih, masih di bawah. Kita lihat aja apakah dia koreksi lagi atau dia mau sideways dulu, mengingat hari ini juga volumenya lumayan besar dibanding volume sebelumnya ya. Wins boleh dipantau untuk perdagangan minggu ini dan minggu depan atau besok ya, kita lihat aja. Lanjut ke JAST. Nah, JAST juga hari ini breakout top box di harga 123. Nah, ini juga, tapi teman-teman mesti hati-hati ya, saham ini kadang-kadang setelah breakout top box kalau nggak lanjut biasanya suka balik arah. Tapi sudah 3 hari ini memang volumenya bagus. Kita lihat aja apakah dia masih bisa bertahan di atas 123 atau enggak. Nah, kalau misalkan nggak bisa bertahan di atas 123 atau justru malah turun lagi ke mungkin di bawah harga 119 ya, ini teman-teman mesti agak tunggu dulu aja, jangan langsung masuk. Tunggu momentum yang bagus, kira-kira dia kuat. Nah, baru boleh ambil posisi ya. Tapi ini juga baru naik ya, belum yang tinggi-tinggi banget, baru breakout top box. Kalau besok masih bertahan di atas 123 atau jalan, ya teman-teman boleh ambil posisi, tapi mesti hati-hati karena mengingat saham ini juga saham ini juga sering ada guyurannya ya. Tapi kalau udah naik kadang-kadang suka naik kencang, tapi suka ada guyurannya. Teman-teman bisa lihat ya, banyak jarum-jarumnya di atas. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa udah profit atau udah dapat cuan dari saham ini ya, kalau mau take profit atau exit ya silakan exit. Tapi hari ini dia closing bagus ya, JST berhasil close di atas EMA 20 dan 30 dan juga berhasil breakout top box. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MSky. Ya, MSky juga ini kadang-kadang dia kalau sudah bergerak di atas EMA 20 biasanya suka kencang ya. Jadi boleh diperhatikan juga karena mengingat dia sudah koreksi cukup lama ya. Mulai dari tanggal, mungkin dari waktu dia naik sempat naik turun. Ini koreksi yang cukup konsisten nih dari tanggal 20 April ya. Nah, sekarang dia udah mulai lagi. Teman-teman boleh perhatikan kalau besok dia bisa menembus EMA 100-nya nih, boleh dipantau. Tapi kalau menurut saya selama masih bergerak di atas harga 320 ya, ini juga boleh diperhatikan. Ini masih di bawah, kali-kali aja bisa kasih profit, bisa sampai ke harga 492, apalagi kalau misalkan IHSG-nya juga masih merah terus ya, biasanya saham-saham inilah yang jadi pilihan buat kita trading ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Mari. Nah, kenapa Mari? Kenapa nggak ABA? Ya, ABA sudah terlalu tinggi naiknya. Kita masih cari yang di bawah-bawah dulu aja. Nah, ini Mari juga 2 hari ini volumenya sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Kemarin dia naik 5%. Sebetulnya lebih sih dari 5%, tapi karena penutupannya turun. Sama juga hari ini juga dia sempat ke harga 208, tapi close-nya di harga 191 ya. Tapi dia masih bisa bertahan di atas top box nih, ini bagus, dan juga masih bertahan di atas target 188. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa lanjut atau minimal sideways dulu, atau selama bertahan di atas top box harga 181, ini teman-teman boleh perhatikan pergerakannya. Ya, misalkan besok IHSG merah lagi ya, kita nggak tahu ya. Dia ikut koreksi, tapi kalau selama masih di atas 181 ya di 182 gitu, masih boleh dipantau. Untuk Mari, jadi mumpung masih belum terlalu jauh, belum naiknya terlalu jauh, masih boleh diperhatikan. Dan kalau misalkan dia naik, mungkin target terdekatnya bisa teman-teman pakai di harga 200 sekitar mungkin 234, atau kalau mau agak jauh pakai yang EMA 100-nya dulu di harga 251. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman udah profit ya, kalau mau take profit aja untuk saham Mari. Karena Mari juga kadang-kadang kalau udah naik suka turun juga
ya. Suka ada guyuran-guyuran manis. Tapi untuk saat ini posisinya bagus ya. Trennya mudah-mudahan udah bisa berubah lagi, naik lagi. Kita lihat aja untuk perdagangan besok, Jumat atau minggu depan. Kita lanjut ke saham UVCR. Nah, UVCR ini udah hari ke 5 ya berarti ya. Dari dia naik di tanggal 23 Juni ya. Hari ini juga arah lagi dan berhasil breakout top box. Ini semakin kuat, tapi kita sorry. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk saham ini tunggu dulu apakah dia akan koreksi. Takutnya kalau untuk UVCR ini kalau naik konsisten ya. Kalau naik konsisten, turunnya juga konsisten. Jadi mesti hati-hati yang belum punya. Tapi kalau mau ambil maksudnya mau berspekulasi ya silahkan saja. Tapi untuk saat ini memang closingnya masih bagus, masih bertahan di atas top box 164 dan juga masih bertahan di atas EMA 20 dan juga 30. Ini udah mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Mungkin teman-teman masih ada yang nyangkut atau nyangkut di harga berapa ya nggak tahu. Tapi memang posisinya udah semakin bagus. Kita lihat aja. Mungkin masih bisa sehari lagi kali ya. Paling nggak bisa mencapai target sehari atau 2 hari lagi lah ini. Ya bisa mencapai target 211 juga udah bagus. Lalu sideways dulu berapa waktu gitu ya. Tunggu ada momentum lagi buat lanjut. Tapi kembali lagi untuk resikonya juga mesti diperhatikan karena ini udah mengingat sudah 4 kali ya. Yang kemarin tuh di tanggal 27 ini dia kan koreksinya 2,65% ya. Tapi secara keseluruhan nih udah di 5 hari dia naik terus. Masih kuat, tapi kita lihat aja. Volume juga hari ini masih makin meninggi ya kita lihat. Nah ini juga mungkin ini pertanda bagus ya. Mungkin ya bisa bertahan dulu lah minimal di area harga 210 lalu dia konsolidasi untuk beberapa waktu untuk lanjut lagi trennya ke atas. Ini masih boleh dipantau untuk UVCR. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Chen. Nah, kenapa Chen? Ya, Chen udah mulai-mulai karena memang transaksinya belum besar ya, tapi boleh diperhatikan kalau dia berhasil menembus EMA 20-nya ya. Karena ini berapa kali dia belum berhasil, tapi ini saran saya untuk trading jangka pendek dulu aja. Nah, tapi saran saya tunggu dia sampai breakout 188. Kalau dia breakout 188, mudah-mudahan dia bisa jalan nih. Ya targetnya pendek, mungkin sampai ke harga ini dulu aja 198 untuk Chen kalau mau ya. Mengingat juga saham ini masih bergerak di bawah EMA 100. Jadi trennya masih belum bagus. Tunggu aja, tapi mudah-mudahan kalau dia kan udah sideways cukup lama nih naik turun ya. Ini supportnya nanti support harganya teman-teman bisa pakai harga 176 kalau misalkan untuk stop lossnya. Kalau dia turun lagi ya keluar aja, exit, cari saham yang lain ya. Nah untuk ini boleh diperhatikan kalau misalkan tiba-tiba dia bisa breakout harga 188 ya, targetnya boleh di 198 untuk saham ini. Lalu kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Arto. Arto masih bertahan ya di area harga ini ya, di antara 8.900 dan 9.925. Hari ini juga sorry, saya lagi serak nih. Hari ini dia close di harga 9.400 ya. Nah, ini juga boleh dipantau, masih boleh dipantau karena memang masih ya konsolidasi. Mungkin masih ada yang cicil-cicil masuk ya, tunggu aja kapan momentumnya. Tapi boleh diperhatikan kalau misalkan tiba-tiba besok atau di perdagangan minggu ini dia bisa menembus harga 900 9.600 ya. Kalau bisa menembus harga 9.600, ini teman-teman boleh perhatikan apakah dia akan naik menuju ke harga 9.925 lalu lanjut atau enggak. Ini masih boleh dipantau, masih sideways, tapi kalau misalkan dia turun menembus 8.900 ini juga mesti hati-hati. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Same. Nah Same hari ini naik ya 2,44%. Nah ini kemarin udah kita bahas ya, karena kemarin di closing tanggal 28 Same ini juga masih belum berhasil menembus harga 410, tapi hari ini berhasil keluar dari zonanya
Ya mudah-mudahan sampai bisa sampai ke harga 430. Jadi di perdagangan minggu ini masih boleh dipantau apakah dia bisa mencapai target 430 atau bahkan bisa ke 438. Jangan lupa untuk trailing stopnya kalau ada yang udah beli di bawah atau yang sudah punya atau yang baru masuk, jangan lupa untuk stop lossnya. Mengingat IHSG juga dalam posisi yang kurang baik untuk saat ini. Ya, kita lanjut ya ke saham Suli. Nah, Suli setelah turun tajam ya dari harga 135 sudah sampai dengan menyentuh harga 51 ya. Bahkan 50 nih, sempat ke 50. Sudah mulai ada tanda-tanda penguatan kembali. Jadi jangan buru-buru, jangan buru-buru masuk, tunggu aja kalau dia bisa breakout 63, boleh silakan dipantau untuk saham ini. Ini juga masih ada, mungkin mudah-mudahan masih ada tenaga, mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya. Tinggal pantau aja apakah dia bisa menembus harga 63 atau bahkan menembus harga 66. 66 ini adalah EMA 100-nya ya. Jadi kalau bisa bertahan di atas 66 ini jauh lebih bagus. Lanjut ke saham Cefin. Nah, Cefin hari ini tetap bertahan di saat IHSG merah atau dalam gempuran IHSG. Cefin masih bertahan dan naik 1,42%. Targetnya belum tercapai ya di 300 atau paling tidak dia breakout top box dulu di harga 296 ya. Tapi belum berhasil ya karena memang IHSG-nya juga kurang baik. Kita lihat aja apakah dia masih akan melanjutkan perjalanannya ke utara atau akan terkoreksi. Cefin juga masih boleh diperhatikan kalau dia bisa menembus harga 300 berarti masih ada kemungkinan dia lanjut naik ke atas lagi. Lanjut ke saham Bevin. Ya, Bevin hari ini menguat 6% ya. Kemarin udah kita bahas. Dia hari ini memotong EMA 20-nya dan berhasil mencapai target di 1130. Kita lihat besok apakah dia lanjut lagi ya. Kalau lanjut mungkin untuk target tertingginya bisa pakai top box di sini di harga 1240 ya. Atau kalau untuk target pendeknya mungkin di harga 1165. Mungkin di harga ini yaitu harga EMA 100. Sama ini juga masih bergerak di bawah EMA 100 ya. Jadi kalau dia bisa naik di atas EMA 100 atau bisa menembus 1165 dan bisa bertahan ya ini bagus, mudah-mudahan trennya bisa naik lagi. Lanjut ke LPPF. Ya, LPPF hari ini breakout top box di harga 4.910. Nah, tapi belum berhasil menembus EMA 100. Nah, tunggu aja apakah bisa naik lagi di atas EMA 100. Kalau bisa bertahan di atasnya ini juga bagus karena memang saham ini sebetulnya lagi sedang uptrend ya, tapi memang udah terkoreksi cukup lama nih. Dari sideways lalu koreksinya cukup dalam, tapi hari ini mulai dari tanggal 20 Juni memang udah ada kekuatan dorongan dari bawah ya. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Kalau udah bisa bertahan di atas 5040 ini juga teman-teman boleh perhatikan apakah dia akan lanjut lagi perjalanannya ke utara. Ini juga LPPF masih boleh diperhatikan. Lanjut ke SMGR. Nah, SMGR rebound ya, rebound di EMA 20-nya. Nih, hari ini rebound di EMA 20 dan menguat lagi 2,8%. Apakah dia akan lanjut lagi? Nah, ini juga boleh dipantau mengingat hari ini dia rebound. Apakah dia bisa rebound ke harga 7.625? Nah, ini juga jangan lupa ya untuk stop loss-nya ya. Stop loss-nya jangan lupa. Kalau misalkan tiba-tiba dia besok balik lagi ke bawah 7.075 atau bahkan menembus EMA 20 di harga 7.060 ya. Ini teman-teman mesti hati-hati. Takutnya dia lanjut turun ke bawah. Ini juga masih uptrend ya. Jadi mungkin kalau untuk trading jangka pendek ya cari 2% atau 3% mungkin bisa ambil dari saham ini. Lanjut ke SMBR. Nah, SMBR sebetulnya hari ini sempat breakout top box 530 dan menembus EMA 100 ya. Tapi sayangnya di penutupan dia turun lagi. Tapi volumenya juga hari ini cukup tinggi dan bagus. Masih boleh dipantau mengingat saham ini sudah lama turun dan sudah lama juga sideways. Apalagi dia kalau bisa menembus 540 ini boleh sangat boleh diperhatikan. Ya, kalau berhasil menembus 540 teman-teman mungkin boleh ambil posisi juga.
Lalu kalau misalkan target terdekatnya ya bisa di 575. Kalau mau trading jangka pendek ya mungkin nanti kita akan carikan lagi trading target-target selanjutnya. Hari ini dia masih closing masih bagus di atas MA10 20 30. Sempat berhasil breakout top box tapi di closing di penutupan dia turun lagi. Lanjut ke saham IPTV. Ya IPTV hari ini sempat naik ya padahal ya, tapi memang ya kembali lagi market berbicara lain. Padahal hari ini dan hari-hari sebelumnya dia sempat nyundul-nyundul nih 121 tapi nggak bisa ditembus. Nah padahal di 122 juga ini ada resisten lagi. Ya, kita lihat aja apakah IPTV masih bisa menembus 121 atau 122 ya menuju ke harga 129. Kita lihat aja apakah akan berhasil untuk IPTV karena udah sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu dia sideways di harga itu aja. Ya, tapi kalau yang udah punya, kalau misalkan dia turun ke bawah 113, ya teman-teman mesti hati-hati juga. Ya, mesti hati-hati. Tapi kalau dia breakout, ya kemungkinan besar larinya akan kencang. Tapi kalau misalkan turun juga biasanya turunnya kencang dalam posisi seperti ini. Ya, kita lanjut ke saham DRMA. Ya, DRMA ini kita bahas berkali-kali. Hari ini akhirnya dia bisa breakout, ya, bahkan menembus stop box di harga 660. Dan mencapai target juga di 675. Nah, 690 sempat ditembus juga. Apakah besok lanjut menuju 710 atau bisa bahkan menembus 730 dan membentuk ATH baru. Ini juga masih boleh dipantau. Hari ini baru breakout naik 7%. Ya masih boleh diperhatikan besok, mengingat ini juga dia masih posisinya terlihat uptrend ya arahnya. Jadi kita lihat aja besok kalau teman-teman mau masuk di saham ini. Lanjut ke saham ADCP. Nah, DCP memang naik terbatas 1,25% tapi belum bisa menembus closing di atas harga 81 nih, masih tertahan. Masih boleh pantau, targetnya masih di 89 atau teman-teman kalau mau turunin ya 1 atau 2 tick misalkan di 88. Ini juga boleh dijadikan target, silakan aja. Tapi posisinya masih bagus, masih bertahan di atas MA 10, 20 dan 30. Tapi belum bisa close di atas harga 81. Ini masih boleh diperhatikan, mumpung masih di bawah. Lanjut ke saham Bali. Nah, Bali hari ini tiba-tiba volumenya membesar ya. Ya, saya nggak tahu ada apa. Kita lihat aja apakah di perdagangan besok atau hari Jumat dia bisa menembus 870 ya untuk menembus lagi 900. Nah, kita lihat aja. Mungkin teman-teman yang sudah beli ya tinggal tunggu take profit, tapi yang belum punya ya pantau dulu, jangan buru-buru. Saham ini juga volatilitasnya cukup tinggi ya. Nah, jadi masih boleh dipantau, tapi mengingat hari ini volumenya sudah bergerak jauh dibanding volume hari-hari biasanya. Ya mudah-mudahan ini pertanda bagus, tunggu aja, kita pantau aja di besok atau minggu depan. Lanjut ke saham Cash. Cash hari ini breakout top box, tapi memang volumenya belum sebesar sebelumnya ya. Iya memang naik, tapi memang masih sekitar 1 miliar ya transaksinya. Ya kita lihat aja apakah dia besok lanjut atau enggak. Mengingat ini baru hari pertama, dia baru breakout hari ini. Nah, untuk supportnya teman-teman bisa pakai support 155. Kalau dia bisa besok lanjut jalan ya boleh, silakan ambil posisi. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, paling enggak targetnya ke harga terdekat di 187 dan 198. Nah ini target-targetnya. Ini juga boleh diperhatikan untuk cash. Lanjut ke saham WH. WH berhasil close di atas MA20, tapi belum berhasil menembus top box. Nah ini boleh dipantau nih besok nih. Kalau dia lanjut jalan menembus top box, teman-teman yang belum punya boleh silakan ambil posisi untuk saham ini. Jangan lupa untuk stop lossnya juga ya. Ini juga kadang-kadang agak-agak liar. Kadang-kadang dia punya volatilitas cukup tinggi. Lanjut ke saham SQMI. SQMI hari ini padahal sempat naik juga, sempat tinggi, nggak tinggi sih maksudnya, sempat menyentuh harga 69. Nah 69 ini juga MA 100 ya, belum berhasil ditembus, sudah beberapa kali dicoba. Mulai dari tanggal berapa ini dicoba, dari tanggal 20 Juni ya, 20 Juni
belum berhasil. Nah, ini masih boleh dipantau, tapi juga mesti hati-hati kalau misalkan dia kembali turun ke bawah. Kita lanjut ke saham yang terakhir, yaitu bonus ya, Work. Nah, ini juga udah mulai terlihat sideways yang nyangkut. Berdoa aja semoga dia bisa naik lagi selama nggak tembus 950. Mudah-mudahan ini bisa naik ya. Kalau bisa naik, bisa breakout top box ya. Yang belum punya boleh silakan ambil posisi ya. Tapi ya, ingat saham ini masih terlihat downtrend, tapi kalau misalkan dinaiknya kuat bisa menembus 680, bahkan bisa menembus 685 dan bertahan di atasnya. Ini perlu diperhatikan. Mungkin target terdekatnya ada di harga 875 dan di harga 930. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video hari ini. Jangan kemana-mana. Mungkin kalau ada saham-saham yang lain yang menurut saya bagus, saya akan upload lagi. Lalu buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dari saya. Sampai segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan di esok hari. Bye-bye.